Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, saya Alfi, mahasiswi dari Universitas Trisakti, program profesi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang proses manajemen risiko pada korporat, yaitu identifikasi risiko. Nah, di dalam manajemen risiko korporat terdapat proses manajemen risiko korporat. Nah, apa aja sih prosesnya? Yang pertama, ada identifikasi risiko, lalu yang kedua ada analisis risiko, lalu yang ketiga ada evaluasi risiko, lalu yang keempat ada mitigasi risiko, lalu yang terakhir ada pantau risiko. Sebelum investor memutuskan untuk membeli saham di perusahaan tersebut, ada baiknya investor harus melihat masalah-masalah apa yang nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut, atau bisa disebut juga identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor kinerja keuangan pada perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana sih contoh sederhana identifikasi risiko pada perusahaan? Simak penjelasannya yuk. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke websitenya iStrip, ipo.co.id ya. Lalu di sini kita ambil contoh yaitu perusahaan PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta. Di sini teman-teman bisa download prospektusnya ya. Nah, setelah di-download, di sini teman-teman bisa masuk ke menu faktor resiko. Nanti teman-teman bisa cek di daftar isinya ya, yaitu di faktor resiko. Di sini di faktor resikonya itu ada 2 poin. Yang pertama ada A, yang keduanya ada B. Nah, yang A itu ada resiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan. Lalu yang kedua ada B, resiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan dan perusahaan anak. Nah, misalnya kita ngambil contoh resiko pada poin 1 ya, yaitu resiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkutan perairan. Biaya perseroan dalam menjalankan usahanya, terutama pada bidang pengangkutan, sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga bahan bakar. Komponen biaya bahan bakar cukup dominan sehingga kenaikan harga bahan bakar akan memberikan dampak langsung terhadap naiknya biaya operasional yang perlu ditanggung oleh perseroan. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi finansial perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa perseroan dapat membebankan kenaikan biaya harga bahan bakar kepada pelanggan. Nah, teman-teman, berdasarkan pernyataan pada poin 1 terhadap laporan keuangan, yang pasti kan ada dampaknya ya di akun-akun pada laporan keuangan. Pertama kita ambil contoh di BS dulu ya. Jadi di BS itu kan ada dua sisi ya, yaitu ada aktiva dan pasiva. Nah, di sisi aktiva sendiri itu ada yang pertama itu kas dan setara kas. Mengapa demikian? Karena kan gini teman-teman, kalau misalkan di perusahaan itu kan biasanya perusahaan itu sudah membudgetkan estimasi-estimasi biaya yang akan keluar di tahun itu. Nah, apabila harga bahan bakarnya naik di pertengahan tahun, otomatis kan perusahaan harus membudgetkan ulang atau membudgetkan biaya-biayanya yang akan keluar. Nah, sehingga hal itu akan berpengaruh pada kas teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada akun piutang usaha yang akan berpengaruh. Di piutang usaha gini, kalau misalkan harga bahan baku naik, otomatis kan perusahaan itu harus membuat perubahan harga pada harga jualnya ya teman-teman. Nah, sehingga hal itu akan mempengaruhi akun piutang usaha. Lalu selanjutnya di sisi pasiva yang akan berpengaruh yaitu hutang usaha teman-teman. Nah, karena tadi harga bahan bakarnya naik, otomatis biayanya pun akan naik sehingga hutang usahanya pun bertambah. Lalu identifikasi selanjutnya itu ada di sisi PNL teman-teman. Yang pertama yaitu di akun pendapatan ya. Nah, apabila perusahaan masih menetapkan harga yang sama, otomatis itu tuh kan nggak sesuai ya dengan kenaikan harga bahan baku. Nah, itu akan berimbas pada gross profit. Lalu selanjutnya ada akun biaya langsung. Nah,
biaya langsung sendiri itu kan merupakan harga bahan bakar. Nah, tadi apabila harga bahan bakarnya naik, maka biaya langsungnya pun akan naik dan lalu akan berimbas pada gross profit perusahaan. Lalu apabila tadi apabila pendapatannya nggak berubah, lalu biaya langsungnya berubah, otomatis akan berpengaruh pada gross profit dan akan berpengaruh juga pada net income perusahaan itu sendiri. Nah, itu tadi beberapa contoh sederhana atas identifikasi resiko pada corporate ya teman-teman. Semoga video ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.